Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini aku mau bikin video beda sama yang sebelum-sebelumnya, video tentang tutorial make up, masak, terus atau yang lain-lain. Tapi hari ini aku mau cerita tentang pengalaman terburuk aku, pengalaman toksik aku di hubungan masa lalu. Disclaimer, pacar aku udah tahu yang sekarang dan aku udah berdamai sama diri aku sendiri buat cerita ke kalian biar kalian dijadikan pembelajaran dari aku. Aku gak tahu sebelumnya mau cerita awalnya dari mana, kayak gimana, prosesnya kayak gimana, tapi aku berusaha menceritakan sejelas mungkin sama kalian. Jadi kalau kalian ngedenger video aku dengan cara puzzle kayak gitu, ya mohon maaf karena ya aku nggak tahu mau mulai dari mana saking aku traumatik itu sama dia. Dan buat mantan aku yang lagi nonton video ini, aku udah maafin kamu, aku udah nerima kamu gitu, tapi tolong jangan munculin muka kamu di hadapan aku kayak gitu. Dan orang tua aku pun udah maafin kamu dari hati kayak gitu ya. Aku mulai dari bertemu sama dia. Jadi aku pertama mulai bertemu sama dia itu di aplikasi pencari jodoh lah ya, karena aku di situ lagi gabut, lagi habis putus berapa bulan, lagi move onnya gitu ya, lagi gabut lah mau chatan kayak gitu. Aku download aplikasi pencari jodoh dan ketemu sama dia lalu pindah ke WhatsApp. Habis itu kita chatan biasa dan dia memperlakukan aku kayak bukan laki-laki lainnya kayak gitu, kayak beda lah kayak gitu. Akhirnya kita bertemu masih biasa-biasa aja kayak gitu, dan aku mengklaim kayak oh nih orang baik, oh nih orang kayak kok ada ya orang kayak gini kayak gitu, kok ada ya orang yang beda kayak dia kayak gitu. Terus habis itu kita chatan, terus gak lama kita pacaran. Selama pacaran itu guys, jadi aku masih sekolah di kelas 1 atau 2 SMK mungkin, dan dia kakak kelas kayak gitu ya, maksudnya lebih tua dari aku kayak gitu, setahun 2 tahun kayak gitu. Selama aku pacaran sama dia, masih sekolah gitu ya, kalian tau lah ya, masih sekolah ya uang jajan pasti dari orang tua dong kayak gitu, uang jajan yang ngasih ke aku orang tua gitu. Terus dia juga mau keadaan lulus harusnya, tapi nggak tahu kenapa selama aku pacaran sama dia itu dia selalu banyak alasan. Dia bilang kayak itu posisi dia ujian, terus dia bilang kayak aku lagi nggak ujian, aku dikerjain sama ini. Padahal dia nggak ikut ujian. Aku nggak tahu karena dia nggak mampu bayar, karena itu swasta ya, nggak mampu bayar ngerjain ulangan itu mungkin. Nah terus habis itu nggak lama kita kelulusan, harusnya kan kayak apa sih ya, coret-coretan kayak gitu, dia enggak guys sama sekali. Dan harusnya ada ijazah kan kalau misalkan habis lulus sekolah kayak gitu. Terus nggak lama dari dia udah kelulusan, harusnya kan ijazah udah turun. Terus aku tanya ijazahnya mana atau gimana, itu selalu alasan belum turun, duitnya nggak ada. Sampai ya orang tua aku nanya, ini orang udah lulus atau belum sih, ini orang lulus atau enggak sih kayak gitu. Tapi kalau emang nggak lulus ya harusnya lu ngomong dong kayak gitu, jangan nutup-nutupin, bilang ini itu. Dan orang tuaku ya pasti curiga kayak gitu kan. Udah mamaku udah mulai curiga, tapi ya demi aku ngeliat aku bahagia, jadi it's fine, lu jalanin aja sama dia gitu, selagi nggak macem-macem kayak gitulah kata orang tua aku ya. Kita berantem gara-gara tanya, lu udah lulus belum sih, ini belum sih kayak gitu, ijazah udah turun belum sih kayak gitu. Pertama. Kedua, aku berantem gara-gara ya aku masih sekolah ya aku uang dari orang tua ya, belum kerja. Selama aku main sama dia, ngedate lah sama dia gitu, itu aku yang bayar guys, dari bensin, makan, terus ya ditambah dia minjem duit sama aku, dan duitnya buat judi online, buat cudol, ditambah buat yang ngutang. Terus yang lebih parahnya guys, itu adalah temennya dia
temennya dia itu nagih utang ke mantan aku, dan posisi itu ada aku. Oke. Abis itu temennya dia itu minta nagih karena dia BU lah bahasanya. Dia BU, dia nagih, terus dia di posisi nggak ada uang, terus ya mau nggak mau ya di situ ada aku, ya aku doang yang bayar. Ya udah, aku yang bayar. Terus habis itu hanya di situ, terus ditambah kalau kita lagi berantem ada masalah, dia main tangan ke aku. Itu awalnya itu main tangan ke aku dengan cara dia nendang aku, kayaknya ya awal mulanya dia nendang aku. Terus habis itu aku mau putus, bisa putus. Itu pertama kita bisa putus. Keduanya aku putus mikirnya ya kita memperbaiki diri masing-masing gitu ya. Lu ya lu, gua ya gua. Terus kayak ya kesalahan kamu tuh mikir di mana kayak gitu, kesalahan aku juga aku mikir di mana kayak gitu. Dan bodohnya aku itu harusnya aku udah bisa keluar dari hubungan toksik guys, tapi ternyata aku goblok kayak itu, aku masih gagal move on karena mikirnya aduh beda lagi nih orang dari yang lain, aduh beda lagi nge-treatnya kayak gitu. Akhirnya aku ngasih kesempatan kedua kayak gitu ya, ngasih kesempatan dua biar dia nggak ngelakuin kayak gitu lagi ke aku. Ya udah, kita jalanin, kok bukannya malah memperbaiki, kok malah makin parah ya kayak gitu. Dan disclaimer, aku di situ posisi PKL ya, PKL, padahal aku nggak minta buat antar jemput ke sama dia, aku bisa bawa motor sendiri lah kayak gitu. Dia inisiatif, dengan cara inisiatif dia antar aku, ya udah dong kayak gitu. Tapi ternyata guys, abangnya dia itu minta uang bensin ke aku karena itu dia pakai motor abangnya dan dia nggak punya motor sama sekali, dan punya motor tapi jelek banget. Dia minta uang bensin ke aku harga Gojek. Situ aku nggak masalah, aku kasih, aku bilang besok-besok gak usah jemput aku bilang kayak gitu. Udah, dia marah. Habis itu ya udah marah kayak gitulah pokoknya. Nggak lama aku main sama dia, besokannya atau beberapa hari yang lalu mungkin aku main sama dia ke rumahnya. Nah, ke rumahnya itu kita lagi ada masalah gara-gara dia chat sama cewek lain atau gimana gitu, atau apa aku lupa pokoknya. Terus udah lama aku bilang aku mau pulang kayak gitu, karena aku udah kecewa dong, ya aku mau pulang, aku nggak mau di sini, aku mau pulang. Kalau nggak mau anterin pulang ya udah aku aja sendiri, aku bilang kayak gitu. Tahu guys apa yang dia lakuin di situ? Dia cetek aku, tendang kepala aku, tendang perut aku, sampai aku ada fotonya, bukti itu. Oke. Di situ ya udah, itu makin parah, aku nangis gitu. Dia nggak diemin aku. Dia nggak diemin aku dengan cara ya udah kamu jangan kayak gini dong, lagian sih kamu kayak gini, pokoknya malah minta maaf atas kesalahan dia sendiri. Udah, aku bilang ya udah, aku bilang di rumah, kita udah sampai rumah, aku bilang ya udah aku mau putus. Oh nggak bisa dong, nggak ada yang mau sama lu selain gue, nggak ada yang mau sama lu tuh jelek, lu tuh ini itu. Ya masih banyak lah yang nunggu aku kayak gitu ya, bukannya aku pede atau gimana, tapi emang benar ya kan, daripada kita harus bertahan sama orang yang nggak bisa memperlakukan kita baik gitu. Dan aku mikirnya loh, ayahku aja nggak kayak gitu, ayahku aja nggak berani sama aku, tapi kenapa dia orang lain bisa berani sama aku. Udah, habis itu aku pulang, aku mau sendiri. Malamnya itu dia malamnya ke rumah aku dengan posisi dia mabuk. Dia abis main sama temen-temennya lagi mabuk parah ya kan, dia bawa motor, dia ke rumahku lagi keadaan mabuk. Terus dia minta aku ketemu. Oke, aku keluar. Sebelum itu dengan dia tiba-tiba ke rumahku, emang dia bilang kayak lu mau putus ya udah, tapi lu harus temuin gua di depan rumah lu. Ya udah dong, aku ke depan. Terus dia malah mukul aku, cubit aku kencang sampai ini aku semua biru, badan aku biru ya, semua pada biru. Aku gagal buat putus sama dia, nggak bisa putus sama dia. Akhirnya aku malamnya dia bilang kayak ya aku tahu kok aku kayak gini, aku kasar, aku toksik, aku nggak bisa memperlakukan kamu, jadi kalau kamu mau putus ya udah, aku nggak bisa apa-apa, aku pasrah. Nah, di saat momen itu
aku masih ada kesempatan, ya udah kita udahan aja, aku mau memperbaiki, kamu juga kayak gitu, aku sakit semuanya. Terus guys, tiba-tiba anjing lo ya kayak gitu tolongin gue anjing kata dia gitu, loh kok kataku lah, kok malah kayak gitu, kan tadi kan kamu bilang katanya bisa putus. Ya udah aku mau putus, aku juga udah gak betah, kamu malah melakukan kayak gini. Akhirnya udah besokan paginya dia mau ke rumahku, akhirnya mau gak mau aku bilang sama mamaku kalau aku di toxic, dipukul, dicekek sama mantan aku. Terus respon dari mamaku, Allah deh, kok bisa kayak gitu? Mama aja nggak pernah, ayah aja nggak pernah mukul kamu, cekek kamu, tapi kenapa orang lain malah pukul kamu? Kata mamaku gitu, malah pukul kamu. Mama, ayah aja nggak pernah kayak gitu ya. Mama nggak didik kamu, mama yang ngebesarin kamu dengan cara uang. Kamu sekolahnya aja di swasta kayak gini. Mama nggak pernah kayak gitu sama ayah kayak gitu. Terus aku bilang, iya ma, aku nangis berdua. Terus aku bilang, iya ma, dia mau kesini tapi tolong ngebantuin aku bilang kayak gitu, jangan itu, bilang aja aku kemana kayak gitu. Terus kata mama, oke gitu, mama yang hadapin gitu. Nggak lama dia datang ke rumahku, dia buka pagar aku, dia bilang ke aku, ke mamaku, assalamualaikum Bu Farada, kata mantanku. Kata mamaku apa responnya, dia bilang, ngapain kamu kesini, ada apa kamu kesini? Saya ngedidik Farah tuh, ayahnya Farah tuh ngedidik nggak pernah ya main tangan, ayahnya Farah nggak pernah ya nampak cekek kayak gitu. Kamu siapa? Kamu bukan siapa-siapa, kok malah mukul anak saya kayak gitu. Saya aja ngebesarin dari kecil sampai besar susah payah, tapi kenapa kamu mukul-mukul? Udah ya, kamu gak usah hubungi Farah lagi, hubungan kalian udah nggak bisa diselamatin lagi kayak gitu. Terus abis itu dia ngomong kayak gini, harusnya kalau udah ketahuan kayak gitu dia minta maaf dong, harusnya minta maaf dong, dengan kalau ada pemikiran kayak gitu ya, punya otak lah kayak gitu. Dia malah nyalain aku guys, dia bilang kayak gini, lagian Bu, si Farahnya kayak gini. Hah, langsung dong ya mamaku marah dong, kayak mamaku, udah kamu pergi dari sini. Disclaimer sebelum itu, dia bilang kayak gini guys, Bu saya mau ngomong di dalam aja, malah dia bilang mau di dalam aja, tapi mama aku nggak mau, dia suruh di luar kayak gitu. Enggak, udah di luar aja kata mamaku gitu. Dia malah pengen ngebuka pintu aku, tapi mamaku udah sana, kayak mamaku kayak itu. Terus abis itu lagi sih parahnya kayak gini, pokoknya kayak gitulah kata mamaku. Udah cukup, nggak perlu ada omongan lagi, sekarang kamu pulang, nggak usah temuin Farah lagi, nggak usah chat Farah lagi, kata mamaku kayak gitu. Akhirnya dia pulang dengan rasa kecewa, dengan rasa kesel, dengan rasa marah. Terus dia menghubungin semua teman dekat aku, saudara aku, teman sekolah aku yang aku kenal, yang dia kenal. Dia malah bilang ngefitnah aku dengan cara keji, dengan cara fitnah yang sangat-sangat keji. Sebelumnya aku nggak pernah lakuin sama sekali guys. Terus ya udah dong, kayak saudaraku pasti cerita ke aku, Far emang bener lo kayak gini? Ya aku bilang enggak dong kayak gitu, enggak dong kayak gini, gue nggak pernah kayak gini. Pokoknya dengan cara ngebela aku nggak pernah ngelakuin kayak gitu. Malamnya mamaku cerita ke ayahku, dia bilang, ya anaknya dicekek, dimain tangan, di ini. Langsung ayahku langsung bilang begini, terus dia bilang, yaudah anjing gitu, ayo nggak pernah ya nggak gitu, ayo nggak pernah nampar kamu, ayo nggak pernah kayak gini, sialan tuh, ayo ke rumahnya gitu, atau mau main hukum gitu. Aku mikir dong, kalau kita main hukum terus mau berdamai, mau gak mau ya kita salaman sama orang tua dia, sama dianya. Dan aku belum bisa nerima itu guys, jadi aku bilang gak usah main hukum, kita udahlah kayak gitu. Gak bisa kayak gitu, kok nggak mau main hukum, ya udah kita datang aja ke rumahnya kayak gitu. Sialan, anak gue digituin kayak gitulah. Dengan rasa ayahku kecewa, marah gitu ya, anaknya digituin, anak perempuan satu-satunya digituin, ya pasti marah kayak gitu. Terus habis itu ya aku bilang kayak udah nggak usah kayak gitu,
udah nggak usah main hukum, aku males nanti kalau ada drama buat maafan kayak gitu. Terus nggak usah ke rumahnya juga, udah biarin aja kayak gitu, udah biarin aja. Terus kata respon ayahku, oke gitu, kalau dia ketemu ayah tabrak kayak gitu, ayah hantem kayak gitu guys. Jadi aku putus sama mantan aku yang toksik itu nggak mudah sama sekali. Dan kalian kalau ngerasain hubungan toksik pasti kalian ngerasa kalau bisa putus sama orang yang toksik itu sangat susah, sangat banyak dramanya dulu, banyak istighfar dulu lah ya kayak gitu ya. Dan akhirnya aku ketemu sama pacar aku yang sekarang yang bisa nge-treat aku lebih dari dia kayak gitu ya, lebih dari dia. Terus orang tua aku juga udah percaya sama dia, kita udah kenal juga sama orang tuanya sama-sama, dan insya Allah ya kita akan niatan mau menikah kayak gitu ya guys ya. Jadi ya cerita aku ya kayak gitu sih guys. Jadi itu aja yang aku mau ceritain. Maaf kalau misalnya ceritanya ada yang nggak nyambung, ada yang kekurangan kelebihan, terus kayak puzzle kayak gitu ya, maklum aja guys. Aku cerita ini sih sebenarnya udah berdamai sama diri aku sendiri, tapi aku nggak tahu mau cerita awalnya dari mana, terus juga mulainya dari mana, aku juga nggak tahu guys, karena ya gimana ya, mesti ada traumatik kayak gitu. Jangan lupa like, subscribe, and comment. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.